Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini kita mau bahas ini ya tentang ini gua sekarang jam berapa? Sekarang jam 6.43 ya. Ini belum maghrib di sini ya. Ini kebetulan di Banda Aceh ya. Jadi ini teman-teman, eh apa sih namanya? Gua mau ngasih tips. Mungkin ini yang udah gua lakukan. Gua ngomong berdasarkan pengalaman gitu. Jadi beberapa kali gua ngawinin itu ternyata pas gua angkat si ceweknya ternyata telurnya belum ada gitu. Emang nggak kelihatan? Iya, kadang nggak kelihatan teman-teman. Apalagi kadang-kadang telur itu tidak terlihat gitu. Mungkin salah satu cara biarpun kita pakai plastik itu kadang-kadang nggak kelihatan telurnya. Itu jujur ya, serius ya. Gue pernah ngangkat, ternyata pas gue perhatiin beberapa hari itu nggak ada anak ikan menetas. Ternyata pas gue cek, emang belum bertelur gitu. Betinanya ternyata emang belum bertelur. Ternyata betinanya sampai 2 kali gue kawinin, betinanya nggak bertelur. Caranya untuk mengurangi resiko supaya atau mengurangi resiko kawin itu gagal. Salah satu caranya gue sih mainin waktu. Jadi dari yang gue dapat dari sumber-sumber teman-teman yang pernah berpengalaman, dan memang gue udah ngebuktiin ya. Jadi gue taunya ikan itu kawin biasanya yang pertama itu pagi, yang kedua itu sore. Nah, sore biasanya maghrib teman-teman. Jadi makanya ikan ini biasanya gue cara ngawinin ya. Ini lu lagi ngawinin, nanti gue mau buka sekalian ya. Jadi cara ngawininnya gue biasanya gini, apa namanya, si betina gue taruh di sini dulu, gue taruh di dalam sini, jantannya gue taruh di bak ya. Jadi gue taruh betinanya. Jadi kayak biasa ngejodohin ya sebutannya ya. Gue pakai cara itu juga gitu, biar ibaratnya ini buat saling memperkenalkan diri kali ya, buat adaptasi dulu. Karena ternyata menurut gue sih itu penting. Menurut gue penting untuk beberapa cupang gitu. Tapi kalau mau aman, bagusnya dilakuin aja gitu. Memang beberapa cupang nggak perlu pakai cara perjodohan, aman. Tapi kalau menurut gue itu perlu gitu. Kalau emang mau membuat kemungkinan berhasilnya itu besar gitu. Itu yang pertama ya, penjodohan. Dan yang kedua, gue biasanya naruhnya, kalau gue biasanya naruhnya itu penjodohan dari siang. Dari siang nih gue taruh, penjodohan. Jadi sampai sore teman-teman, sampai sore. Biasanya sampai sore tuh nanti si jantan akan membuat busa biasanya. Si jantan akan membuat busa biasanya ya kan. Nah, kalau nanti udah ada busanya, itu biasanya nanti sore, biasanya jam-jam abis asar ya. Habis gua sholat asar, biasanya nanti betinanya gua keluarin. Nah, jadi habis sholat asar, biasanya betinanya gua keluarin. Nah, dan gue yakin banget biasanya kawinnya maghrib teman-teman. Gitu, nggak usah dilihat. Karena kadang beberapa ikan itu kalau dilihat itu mereka takut stres nggak jadi kawin gitu. Atau betinanya bertelur, telurnya malah dimakan ya. Jadi kalau gue biasanya dari siang, gue mulai dari zuhur ya, gue taruh, gue jodohin, terus nanti asar itu baru gue lepas. Nah, biasanya maghrib kawin gitu. Maghrib kawin, setelah kawin ya kan, besok terus kadang-kadang tuh malam udah ada telur teman-teman. Tapi hati-hati ya kalau ngelihat, jangan sampai dia stres, dia takut akhirnya malah nggak jadi kawin. Nah, biasanya besok pagi kalau belum ada telur, besok pagi kawin lagi gitu, kawin. Nah, sampai siang teman-teman, bisa sampai siang, sampai sore lagi, sampai maghrib. Dan akhirnya nanti, nah ini kan mau maghrib nih, nah ini pas maghrib biasanya gue angkat nanti gitu. Dan insya Allah telurnya udah ada. Mungkin itu tips dari gue ya. Jadi tips dari gue kalau pengen memungkinkan keberhasilan perkawinan itu besar, yang pertama masalah waktu teman-teman ya. Jadi masalah waktu, jadi kalau bisa di momen yang kira-kira pas gitu. Jadi bagusnya sih kalau menurut gue taruh di siang hari. Itu kalau menurut gue ya, taruh di siang hari biar adaptasi dulu, nanti sore dilepas, dan itu akan kawin maghrib biasanya. Karena biasanya kawin maghrib atau pagi hari. Itu kalau menurut gue. Jadi gunakan waktu selain, jadi gunakan waktu gimana caranya sebelum waktu kawin pagi atau waktu kawin maghrib, dia tuh bisa adaptasi dulu, jangan langsung. Gimana makan orang yang namanya kawin perlu berjodoh dulu ya, perlu apa namanya, ketemuan dulu, bercumbu dulu, ketemuan dulu. Itu bagusnya begitu, saran gua, waktunya yang tepat. Dan waktu yang tepat menurut gua tuh pokoknya siang-siang deh gitu ya kan. Kalau malam menurut gua sih kurang, kalau menurut gua, karena kalau malam kan, kalau menurut gua biarpun gua belum pernah coba gitu. Itu yang pertama, waktu. Apalagi yang berikutnya, selain itu mungkin yang kurang lagi itu ya tadi ya,
Mungkin kalau mau dicoba, salah satu tips buat membuat keberhasilan itu lebih besar, pakai cara perjodohan gitu. Cara perjodohan ini bisa dipakai untuk memaksimalkan proses perkawinan supaya berhasil, biarpun tidak harus gitu. Dan yang ketiga, satu lagi ada tips dari gue, kalau bisa teman-teman kasih makan. Itu saran gue ya, karena gue udah beberapa kali mengawinkan ikan itu gagal gitu ya. Menurut gue kasih makan itu penting menurut gue, tapi jangan banyak-banyak teman-teman gitu ya. Dan kalau ngasih makan itu teman-teman juga perlu memperhatikan. Maksudnya gimana? Kasih makan itu, gue pernah ngasih makan ikan, ternyata ya ikan yang kawin ya, ternyata pakannya itu masih awet sampai dia selesai, sampai dia anaknya menetas, akhirnya anaknya dimakan ya kan. Akhirnya anaknya dimakan itu ternyata pakannya masih ada. Ternyata pas gue cari tahu si ikan ini gimana, ternyata dia nggak suka sama cacing rambut. Karena awalnya menurut gue cacing rambut itu bagus. Ternyata ikan tertentu tuh punya kesukaan sendiri-sendiri. Ada yang sukanya cacing rambut, ada yang sukanya jentik-jentik, ada yang sukanya kutu air. Nah kebetulan ternyata si ikan gue itu, gue kasih cacing rambut itu nggak suka. Akhirnya sampai berakhir itu cacing rambutnya masih utuh gitu. Jadi akhirnya pas gue ngawinin dia lagi, gue pakai jentik-jentik. Awalnya gue pikir pakai jentik-jentik itu nggak aman. Kenapa? Karena jentik-jentik itu kan kalau bergerak dia bakalan ngerusak busa ya. Gue takutkan gara-gara gue kasih jentik-jentik, busanya hancur, terus akhirnya telurnya pada jatuh. Ternyata enggak juga. Kenapa kok ngasih jentik-jentik? Insya Allah masih bisa aman. Yang penting jangan banyak-banyak gitu. Oke gitu kira-kira teman-teman. Ini gue sekalian juga mau ngasih makan jentik-jentik habis ini. Jadi mungkin tips dari gue itu ya teman-teman. Waktu dan lain sebagainya tadi udah gue sebutin. Semoga bermanfaat tips supaya perkawinan cupang bisa berhasil. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.